Sepanjang hidup Anda tumbuh dengan mendengar janji tak terucap bahwa perang di Eropa sudah menjadi masa lalu, bahwa tank yang melintasi perbatasan hanyalah cerita dalam buku sejarah. Tapi janji itu sudah berakhir. Dan itu tidak berakhir sekaligus dengan ledakan. Itu berakhir secara perlahan. Sebuah kabel terputus di dasar laut di sini, drone yang hilang di sana, sebuah pabrik terbakar di tengah malam. Sampai suatu hari, seluruh benua menyadari hal yang sama pada waktu yang bersamaan. Rusia tidak pergi, mereka hanya mengganti taktik. Dan Eropa yang telah menghabiskan 30 tahun membongkar tentaranya sendiri, akhirnya terbangun. Dari perbatasan yang dingin, dari negara-negara Baltik hingga jantung industri Jerman, sedang terjadi perlombaan persenjataan terbesar yang pernah dilihat benua ini sejak Perang Dingin. Tembok beton sepanjang 700 km mulai dibangun. Raksasa Jerman yang dulu pernah berlatih dengan gagang sapu, kini membeli rudal yang mampu mencapai Moskow. Dan sebuah aliansi yang dulu dianggap sudah mati, membuktikan di es Baltik bahwa mereka masih bisa bertindak sebagai satu kesatuan. Dalam beberapa menit ke depan, Anda akan memahami perubahan ini dalam 4 bab. Pertama, perbatasan paling tegang di planet ini dan jenis perang tak kasat mata yang sedang terjadi di sana. Kemudian, bagaimana bahkan sebuah bekas negara adidaya pun dibuat lengah. Selanjutnya, kebangkitan raksasa yang tertidur di Eropa. Dan akhirnya, bukti bahwa Barat ketika sudah memutuskan masih bisa menggigit. Dan pertanyaan yang menghubungkan semua ini hanya satu. Apakah Eropa akan mampu melindungi dirinya tepat waktu? Mari kita mulai menjawab pertanyaan ini tepat di tempat bahaya itu paling nyata, di perbatasan dengan Rusia. Tepat di perbatasan dengan Rusia, sesuatu yang sangat besar sedang muncul dari tanah. Barisan demi barisan piramida beton tertanam di tanah sejauh mata memandang. Parit-parit yang cukup dalam untuk menelan seluruh tank. Ladang ranjau, sensor-sensor tersembunyi di hutan. Ada 700 km seperti ini, melintasi 3 negara. Ini adalah proyek pertahanan terbesar yang dibangun Eropa sejak Perang Dingin. Dan tidak ada yang membangun sesuatu seperti ini hanya karena iseng. Tidak ada yang mengubur 700 km beton di perbatasannya sendiri tanpa merasa sangat takut akan apa yang mungkin datang dari serang. Lalu muncul pertanyaannya, menunggu apa? Karena disinilah semuanya jadi aneh. Sudah 4 tahun Rusia mencoba dan tidak berhasil menguasai Ukraina. 4 tahun. Jadi, jelaskan satu hal kepada saya. Kenapa tepat sekarang Latvia, Estonia, dan Lituania, 3 negara Baltik yang berbatasan langsung dengan Rusia, menggali parit dengan tergesa-gesa, seolah-olah mereka mengharapkan tank musuh datang besok pagi. Dan apa yang mereka lihat yang tidak kita lihat? Jawaban untuk pertanyaan itu? Ya, itu lebih menunjukkan jenis ancaman seperti apa Rusia sekarang. Dan ketika kamu memahami apa yang sebenarnya terjadi di perbatasan ini, kamu akan melihat tembok beton ini dengan cara yang benar-benar berbeda. Mari kita mulai dengan melihat langsung ke keadaan sebenarnya dari perang ini. Karena ada perbedaan besar antara apa yang dijanjikan Rusia untuk menjadi dan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika tank-tank Rusia melintasi perbatasan Ukraina pada tahun 2022, rencananya adalah merebut ibu kota Kiev dalam beberapa hari. Seharusnya berjalan cepat. Seharusnya mudah. Seharusnya menunjukkan kepada dunia kekuatan tentara terbesar kedua di planet ini. 4 tahun kemudian, tentara itu justru terjebak. Ukraina tidak hanya bertahan, tetapi tahun ini juga berhasil merebut kembali wilayahnya. Pada awal tahun, untuk pertama kalinya sejak 2023, Ukraina berhasil merebut lebih banyak wilayah daripada yang hilang dalam 1 bulan penuh. Rusia kehilangan sekitar 1.000 prajurit setiap hari. Dan Rusia sampai kekurangan kendaraan lapis baja, sehingga parade kemenangan di Moskow
parade yang memang diadakan untuk memamerkan seluruh kekuatan militernya, tahun ini hampir tidak ada tank sama sekali di jalanan. Untuk tentara yang pernah berjanji akan menaklukkan Ukraina dalam 1 minggu, itu sudah menjelaskan banyak hal. Sekarang, simpan dulu gambaran ini di pikiran Anda. Karena disinilah hampir semua orang mengambil kesimpulan yang mudah. Kebanyakan orang berpikir, jika Rusia saja kesulitan bergerak di Ukraina, maka Rusia tidak lagi bisa menjadi ancaman yang nyata. Dan disitulah letak kesalahannya. Apakah sebuah tentara yang terjebak akan menyerah? Ya, bisa saja sebuah tentara menyerah. Tapi rezim yang sudah mempertaruhkan segalanya dalam perang, tidak. Pikirkan situasi yang dialami Vladimir Putin. Dia mengubah perang ini menjadi alasan utama keberadaan pemerintahannya sendiri. Dia membuat seluruh ekonomi berputar di sekitarnya. Dia mengirim ratusan ribu pria menuju kematian. Seorang pemimpin dalam kondisi seperti ini tidak bisa begitu saja bicara kepada bangsanya sendiri dan berkata, "Lihat teman-teman, semuanya sia-sia." Saya pikir lebih baik berhenti. Berhenti baginya lebih berbahaya daripada melanjutkan. Jadi, jika pintu depan tertutup, jika invasi dengan kekuatan brutal tidak berhasil lagi, apa yang tersisa? Yang tersisa adalah pintu belakang. Dan disinilah segalanya menjadi lebih berbahaya. Karena musuh yang terpojok bukannya jadi tidak berbahaya, dia menjadi lebih tidak terduga. Kenyataannya adalah musuh yang masih punya banyak hal yang dipertaruhkan. Nah, yang seperti itu akan berpikir 2 kali. Sedangkan musuh yang merasa sedang kehilangan segalanya akan mulai melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak akan dia lakukan. Kesulitan yang dialami Rusia tidak menghilangkan bahaya yang ada. Bahaya itu hanya berubah bentuk. Tank yang datang dari depan digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih sulit untuk dilihat dan jauh lebih sulit untuk dilawan. Dan tahukah kamu apa sebenarnya pintu belakang itu dalam prakteknya? Baiklah, biar saya ceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi di dasar Laut Baltik. Pada malam Natal, sebuah kapal tanker minyak tua, salah satu yang tidak ada yang benar-benar tahu milik siapa, melintasi Laut Baltik. Di bawah kapal itu, di dasar laut, terdapat kabel listrik yang menghubungkan Finlandia dengan Estonia. Dan saat berlayar, kapal itu menyeret jangkarnya di dasar laut. Bukan hanya beberapa meter, tapi lebih dari 10 kilometer. Jangkar itu merobek dasar laut seperti pisau dan memotong kabel listrik. Dan bukan hanya itu saja, juga memotong kabel komunikasi. Finlandia menyita kapal itu. Lalu datang bagian yang paling membuka tabir dari seluruh cerita ini. Kapal ini adalah bagian dari armada rahasia Rusia, armada bayangan yang terkenal itu. Sekelompok kapal tanker tua tanpa pemilik yang jelas di atas kertas yang digunakan negara itu untuk 2 pekerjaan kotor. 1. Mengakali sanksi dan menjual minyak secara sembunyi-sembunyi. Dan yang satunya lagi, kita baru mengetahuinya sekarang, membuat kerusakan di dasar laut. Tapi ketika kasusnya dibawa ke pengadilan, pengadilan membebaskan awak kapal. Mereka tidak bisa membuktikan bahwa itu dilakukan dengan sengaja. Dan disitulah letak bahayanya. Lihat kerusakannya nyata. Kabelnya sudah dipotong, listriknya sudah diputus. Kerugiannya benar-benar terjadi. Tapi soal kesalahan, itu salah siapa? Hampir mustahil untuk menentukannya. Apakah ini sabotase atau hanya jangkar yang tidak terpasang dengan baik? Kamu tidak pernah bisa membuktikannya. Dan itu bukan kasus yang terisolasi. Ada setidaknya 11 insiden seperti itu di Baltik. Kabel-kabel dipotong satu demi satu, selalu dengan cara yang sama, selalu mustahil untuk dibuktikan. Ini adalah perang. Tapi ini adalah perang yang dirancang agar tidak pernah terlihat seperti perang. Dan ada alasan yang sangat spesifik mengapa perang ini dirancang seperti itu. Jadi, ada batas yang tidak boleh dilewati oleh Rusia. Dan batas itu punya nama, pasal kelima. Kamu mungkin sudah tahu aturannya. Serangan terhadap satu negara NATO adalah serangan terhadap semuanya sekaligus. Jadi, jika Rusia menyerang Estonia dengan tank, Rusia tidak hanya menghadapi Estonia saja. Rusia akan menghadapi Amerika Serikat, Jerman, Prancis, seluruh dunia sekaligus. Ini adalah jenis perang yang tidak ingin dimulai oleh siapapun. Jadi, Rusia akan mempertimbangkan hal itu.
Menginvasi secara terang-terangan dengan tank akan memicu pasal 5 dan membuat seluruh dunia melawan mereka. Tapi memotong kabel di dasar laut, melepaskan drone yang katanya tersesat di jalan, atau mendorong kerumunan imigran ke perbatasan dengan sengaja untuk membebani negara tetangga, tidak ada satupun dari itu yang cukup jelas untuk mengaktifkan aturan. Itu adalah kerusakan tanpa tanda tangan. Itu adalah perang yang berjalan di bawah garis. Dan jika Anda pikir memotong kabel dan melepaskan drone sudah merupakan tindakan licik, tunggu saja karena akan lebih buruk. Karena tindakan paling terencana dari semuanya tidak datang dari dasar laut. Itu datang lewat dokumen resmi yang ditandatangani. Pada bulan Mei tahun ini, Putin menandatangani undang-undang baru. Dan undang-undang ini pantas mendapatkan seluruh perhatian Anda. Karena ini adalah bagian yang paling berbahaya. Dari seluruh papan permainan ini, undang-undang tersebut mengizinkan Rusia menggunakan kekuatan militer untuk melindungi warga negara Rusia di luar negeri. Orang Rusia yang dipenjara, dituntut atau dipersekusi oleh pengadilan negara lain. Kelihatannya birokratis, saya tahu, tapi perhatikan baik-baik apa arti sebenarnya dari hal ini. Ada sekitar 40.000 warga negara Rusia di Latvia dan lebih dari 80.000 di Estonia. Menurut undang-undang baru, jika salah satu dari mereka ditangkap atau diadili, bahkan jika itu sepenuhnya beralasan, Rusia menganggap dirinya berhak mengirim pasukan untuk melindungi orang tersebut. Kamu baru saja melihat dalih invasi sedang dibuat-buat di depan matamu. Dan ini bukan teori. Ini persis sama dengan alasan yang digunakan Rusia untuk menginvasi Georgia pada tahun 2008. Ini adalah alasan yang sama yang digunakan Rusia untuk merebut Crimea dari Ukraina pada tahun 2014. Kami hanya melindungi orang-orang kami. Alasan ini sudah berhasil 2 kali, dan sekarang Putin mengubahnya menjadi undang-undang. Dia sudah menyiapkannya, menunggu hari yang tepat untuk digunakan. Jadi, mari kita menghubungkan bagian-bagiannya, karena disinilah seluruh rencana muncul. Lihat setiap hal secara terpisah. Drone yang jatuh itu insiden. Kabel yang terputus itu kecelakaan. Sebuah undang-undang baru itu hanya selembar kertas. Masing-masing sendiri-sendiri tampak seperti hal kecil, mudah diabaikan. Tapi ketiganya bersama-sama, di perbatasan yang sama, di tahun yang sama, itu bukan sial. Itu adalah rencana. Dan rahasia dari rencana itu adalah ini: setiap bagian mendorong batasnya. Sedikit saja. Tidak ada satupun dari mereka sendirian yang cukup besar untuk memulai sebuah perang. Sekarang katakan padaku. Jika kamu adalah Latvia, Estonia, atau Lituania, negara-negara kecil dengan Rusia tepat di perbatasan, apakah kamu akan berdiam diri menunggu untuk melihat mana yang akan menjadi pemicu terakhir? Tentu saja tidak. Dan sekarang, tembok beton dari awal video itu akhirnya masuk akal. Piramida-piramida beton yang aku tunjukkan di awal tadi bukanlah sekedar keinginan sesaat. Mereka adalah jawabannya. Ada 3 baris beton. Begitu rapat sehingga tidak ada tank, tidak ada kendaraan lapis baja yang bisa melewatinya. Di belakangnya ada parit-parit untuk menghentikan tank. Ladang ranjau 700 km seperti ini menghubungkan negara-negara Baltik hingga Polandia. Ini adalah garis pertahanan terbesar yang dibangun Eropa sejak Perang Dingin, dan diperkirakan semuanya akan selesai pada tahun 2028. Tapi di sini ada detail penting. Banyak orang berpikir bahwa ini hanyalah tembok penghalang biasa, seperti yang digunakan pada Perang Dunia Kedua dan yang akhirnya begitu saja dihindari dengan memutar oleh pasukan Jerman. Garis Baltik berbeda dari itu. Ini adalah jebakan yang dirancang dengan matang. Beton itu tidak dibuat untuk menghentikan musuh sendirian. Beton itu ada untuk memaksa tank-tank yang maju berbaris untuk melakukan satu hal, keluar dari garis lurus. Menyimpang, melambat, merayap melalui celah sempit. Dan celah itu mengarah langsung ke dalam bidikan senjata. Di balik tembok, para peluncur roket jarak jauh menunggu yang dapat mengenai target hingga 300 km jauhnya. Artinya, beton tidak bisa menghentikan tank. Beton justru mengumpankan tank itu. Tapi tembok beton hanyalah setengah dari jawabannya, karena beton tidak bisa menembak sendiri. Dan disinilah kartu terkuat Barat dimainkan. Lihat,
Pada saat yang sama, ketika beton dibangun di perbatasan, NATO sedang menggerakkan pasukan. Banyak orang. Ada satu korps penuh yang dulu berada di sebuah kota di Jerman bernama Münster. Korps ini sedang dipindahkan untuk mengambil alih komando militer di Estonia dan Latvia tahun ini juga. Dan korps tentara bukanlah hal kecil. Ini adalah struktur komando yang mampu memimpin sekitar 50.000 tentara dalam keadaan darurat. Sampai sekarang, seluruh pertahanan negara-negara Baltik dikoordinasikan oleh satu komando saja yang berada di Polandia. Dengan komando kedua ini, NATO menggandakan kapasitas respons di wilayah tersebut. Istilah yang digunakan pejabat tersebut untuk menggambarkan ide ini adalah massa dengan kecepatan. Dan hal ini penting karena alasan geografis yang kejam. Negara-negara Baltik itu kecil. Mereka tidak punya ruang untuk mundur. Jika Rusia menyerang, tidak ada waktu untuk berpikir. Pertahanan harus sudah disiapkan sebelumnya. Jadi, beton memperlambat musuh, memberi menit-menit berharga, dan korps tentara yang memanfaatkan menit-menit itu untuk merespons. Dan di laut, Barat meluncurkan misi Angkatan Laut Permanen, khusus untuk mengawasi armada bayangan yang memotong kabel-kabel itu. Seperti yang bisa Anda lihat, Barat sudah membaca langkahnya. Mereka paham bahwa ancamannya telah berubah bentuk dan mulai bergerak di dua front, di darat dan di laut. Jadi, selesai. Semuanya sudah beres, kan? Akan bagus kalau memang begitu, tapi jawabannya tidak sesederhana itu. Disinilah letak ketegangan sebenarnya dari cerita ini. Karena tembok itu baru akan selesai pada tahun 2028. Dan meskipun tembok itu selesai besok, ada satu hal yang tidak bisa dihentikan oleh beton. Bahkan ada detail kecil yang bisa mengubah segalanya. Kabel yang terputus di dasar laut itu, pengadilan membebaskan kru kapal. Drone-drone yang terbang di atas perbatasan itu selalu dikatakan sebagai kesalahan navigasi. Undang-undang tentang invasi berbicara soal melindungi warga negara. Kamu sadar apa kesamaan dari semua hal ini? Tidak ada satupun yang cukup jelas untuk seseorang menuding dan berkata, itu serangan, ayo kita balas. Dan disitulah target sebenarnya Rusia. Bukan wilayah Baltik. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih sulit untuk dipertahankan dengan beton. Itu adalah kemauan Barat untuk bereaksi. Pikirkan bagaimana pasal 5 NATO bekerja. Itu hanya berlaku selama semua orang mempercayainya. Pada hari ketika Rusia memutus kabel dan Eropa ragu-ragu. Melepaskan drone dan Eropa berdebat apakah itu termasuk atau tidak, menggunakan hukum untuk mengirim pasukan. Dan setengah dari aliansi berkata, tenang, kita tidak akan memulai perang hanya karena ini. Pada hari itu, pasal kelima menjadi selembar kertas tak bernilai. Tanpa satu pun tank yang menembakkan satu peluru pun. Dan lihat, ini bukan sekadar kemungkinan, ini baru saja terjadi. Pada akhir selama satu malam lagi, di mana Rusia menembakkan lebih dari 200 drone ke arah Ukraina. Salah satunya, menyeberangi perbatasan. Dan akhirnya jatuh di Rumania, negara anggota NATO. Itu adalah Grand 2 drone Rusia yang dipenuhi bahan peledak. Drone itu menghantam gedung apartemen di kota Galaci di bagian timur negara itu dan meledak di atapnya. 2 orang terluka. Dan untuk pertama kalinya, gedung tempat tinggal orang biasa terkena serangan di wilayah NATO. Dan tahu apa yang terjadi setelah itu? Jawabannya akan menunjukkan kepadamu bagaimana perang ini sebenarnya berjalan. Rumania memiliki jet tempur di udara dengan izin untuk menembak jatuh drone tersebut. Dan meskipun begitu, drone itu tetap lolos. Pihak berwenang Rumania mengatakan bahwa drone tersebut mungkin telah menyimpang setelah terkena serangan di Ukraina. Apakah itu serangan yang disengaja atau hanya kecelakaan perang? Apakah kamu bisa melihat polanya di sini? Kita sedang mengajukan pertanyaan yang sama. Tidak bisa dipastikan apa yang sebenarnya terjadi atau siapa yang melancarkan serangan itu. Tapi drone Rusia melukai orang-orang di wilayah NATO. Itu adalah fakta. Dan tahu apa jawaban dari aliansi itu? Tidak. Mereka tidak mengaktifkan pasal kelima. Mereka tidak bereaksi secara militer. Mereka menggunakan pasal keempat, yang pada praktiknya berarti, mari kita berkumpul dan membicarakannya. Mereka kemudian memanggil duta besar Rusia. Mereka mengeluarkan pernyataan keras yang mengecam tindakan ceroboh tersebut. Dan selesai. Perhatikan sinyal yang dikirim ini kepada Rusia.
bahwa mereka bisa menyerang gedung di NATO, melukai orang, dan tanggapannya hanya akan berupa sebuah pertemuan. Garis merah telah dilanggar. Dan tidak ada hal serius yang terjadi. Setiap kali ini terulang, yang berikutnya jadi lebih mudah. Apa yang tadinya tak terpikirkan jadi hanya berita biasa. Menjadi hal yang normal, yang baru. Dan begitulah, selangkah demi selangkah, Rusia mengambil alih Crimea pada tahun 2014. Tanpa pernah memulai perang besar. Inilah perang yang sebenarnya, bukan soal perbatasan, tapi soal keraguan. Kenyataannya, Rusia tidak perlu mengalahkan Barat di medan perang. Mereka hanya butuh Barat setiap ada insiden semakin ragu-ragu. Sedikit lebih terpecah. Sedikit lebih ragu apakah layak membela negara kecil dan jauh. Sampai suatu hari, janji untuk membela Baltik begitu terkikis dari dalam sehingga tak ada lagi yang mempercayainya. Baik Rusia maupun orang-orang Baltik sendiri. Dan itulah sebabnya tembok itu sedang dibangun sekarang. Batu demi batu. Beton di atas beton. Orang-orang Baltik tahu bahwa beton saja tidak akan memenangkan perang ini. Tapi itu mengirimkan pesan yang tidak bisa dihapus oleh drone manapun. Di sini kami menanggapi ini dengan serius. Di sini keraguan tidak akan masuk. Bahaya yang sebenarnya bukanlah tank yang diumumkan di perbatasan berbulan-bulan sebelumnya. Bahaya itu adalah serangan yang datang menyamar sebagai kecelakaan. Negara-negara Baltik tidak sedang mempertahankan diri dari perang kemarin, perang tank dan perbatasan. Mereka sedang melindungi diri dari perang esok hari, sebuah perang yang tidak ingin merebut tanah. Sebenarnya yang diinginkan adalah mematahkan keinginan Barat untuk melawan. Dan belum ada yang bisa membuktikan bahwa itu ada. Perang antara Britania Raya dan Rusia sudah dimulai. Tidak, saya tidak melebih-lebihkan. Ini bukan sebuah prediksi. Itulah yang telah diakui secara terbuka oleh para kepala intelijen Inggris sendiri selama berbulan-bulan. Kepala MI5, layanan yang melakukan kontraspionase di dalam Inggris Raya, mengatakan dengan tegas bahwa Rusia berkomitmen untuk menyebabkan kekacauan dan kehancuran di jalan-jalan Inggris. Kepala MI6 saat itu, Richard Moore, yang merupakan setara CIA di Inggris, bertanggung jawab atas kegiatan mata-mata di luar negeri. Bahkan lebih lugas lagi, intelijen Rusia, dalam kata-katanya, menjadi gila. Dan Kepala Angkatan Bersenjata Inggris mengakui dalam sebuah wawancara bahwa situasi saat ini lebih berbahaya daripada yang pernah saya lihat sepanjang karir saya. Tapi perang ini bukanlah perang yang kamu bayangkan. Perang ini tidak melibatkan tank-tank yang melintasi perbatasan. Perang ini tidak muncul di berita malam. Perang ini terjadi tepat di bawah hidung kita secara diam-diam. Dan itulah sebabnya perang ini berhasil. Itulah sebabnya pada bulan April 2026, Britania Raya melakukan sesuatu yang tidak pernah diduga akan terjadi lagi. Setelah lebih dari 2 dekade disimpan, London mengeluarkan dokumen paling rahasia dari pemerintah Inggris. Sebuah rencana yang selama seluruh Perang Dingin berisi instruksi tepat tentang bagaimana mengubah seluruh negara menjadi mesin perang hanya dalam beberapa minggu. Namanya adalah Buku Perang Pemerintah. Dan fakta bahwa buku itu kembali sekarang pada saat ini juga adalah pengakuan resmi bahwa London telah berusaha menyembunyikannya dengan segala cara. Era perdamaian telah berakhir. Menurut data yang dikumpulkan oleh konsultan risiko Dragonfly, hanya pada tahun 2025, serangan hibrida yang diduga dilakukan oleh Rusia di wilayah Eropa sudah melampaui pada bulan Oktober total dari semua yang terjadi sepanjang tahun 2024. Pada bulan September 2025, terjadi insiden terburuk hingga saat ini. Gerombolan drone Rusia terbang di atas Polandia. Pesawat militer Rusia melanggar wilayah udara Estonia, Rumania, Denmark, dan Norwegia pada periode yang sama. Itu adalah saat ketika NATO dan Rusia paling mendekati konfrontasi langsung sejak Perang Dingin. Tapi, karena tidak ada dari insiden-insiden ini secara terpisah, cukup parah untuk membenarkan tanggapan militer, Eropa akhirnya hanya memprotes.
Sekarang, jika itu adalah aturan di seluruh Eropa, apa yang sebenarnya terjadi di negara yang paling menentang Putin secara terbuka sejak 2022? Kisah paling sinematik dari konflik baru ini dimulai pada hari Kamis, tanggal 9 April 2026. Sekretaris Pertahanan Inggris John Healey menjadwalkan konferensi pers darurat di Downing Street, markas besar pemerintahan Inggris. Dia masuk dengan setelan gelap, dasi yang sederhana, dan mulai berbicara dengan suara yang terkendali seperti seseorang yang tahu bahwa dia akan mengumumkan sesuatu yang besar. Dan saya akan mengungkapkan rincian dari operasi militer terbaru yang dilakukan oleh Rusia. Dan dengan melakukan itu, saya melakukan ini untuk mengungkap aktivitas Rusia yang terus berlanjut dan mengancam kita di Britania Raya. Dan untuk menyoroti kesiapan kita yang terus-menerus untuk merespons. Healey menceritakan bahwa selama lebih dari 1 bulan, 3 kapal selam Rusia beroperasi secara diam-diam di bawah perairan dingin Atlantik Utara di utara Britania Raya. Salah satunya adalah Akula, kapal selam nuklir serang, salah satu yang terbesar yang dimiliki Rusia. Tapi, menurut intelijen Inggris, Akula hanyalah umpan. Tujuan sebenarnya dari operasi itu adalah 2 lainnya. 2 lainnya adalah kapal selam dari satuan Rusia bernama Gudi, yaitu Direktorat Utama Riset Perairan Dalam. Tapi nama itu hanya kedok saja. Pada praktiknya, kapal selam ini hanya punya satu fungsi yang dijelaskan oleh Healey dengan kata-kata sederhana: memetakan infrastruktur bawah laut saat damai dan menyabotnya saat terjadi konflik. Dan tahu apa yang mereka petakan? Kabel-kabel. Kabel-kabel bawah laut. Kabel-kabel serat optik yang membentang di dasar lautan menghubungkan Inggris Raya dengan seluruh dunia dan, percayalah, 99% dari seluruh komunikasi internasional di planet ini melewati sana. Percakapan Anda di WhatsApp, transaksi perbankan Anda, panggilan video Anda, seluruh konten internet, semuanya. Jika kabel-kabel itu terputus, Inggris Raya tidak hanya kehilangan akses ke internet, tetapi juga kehilangan akses ke sistem keuangan global, komunikasi militer, bahkan fungsi dasar dari ekonomi modern itu sendiri. Operasi Inggris untuk memantau orang-orang Rusia itu sangat besar. Ada 450 jam penerbangan pesawat patroli, ribuan mil laut yang ditempuh oleh fregat Inggris dan sekutu Norwegia, dan 500 personel militer Inggris terlibat siang dan malam selama berminggu-minggu dalam kondisi yang Healey sendiri gambarkan sebagai sangat menantang dan berbahaya. Dan ketika orang Rusia akhirnya mundur, sang menteri memastikan untuk mengirim pesan secara terbuka, langsung, tanpa basa-basi. Sambil menatap ke arah kamera, dia berkata, "Kepada Presiden Putin, saya katakan, kami melihat Anda. Kami melihat aktivitas Anda di kabel dan pipa kami. Dan setiap upaya untuk merusaknya tidak akan ditoleransi dan akan memiliki konsekuensi serius." Itu adalah jenis kalimat yang 5 tahun lalu akan terdengar seperti naskah film. Hari ini, itu adalah pernyataan resmi dari pemerintah Inggris. Tapi kapal selam Guji hanyalah salah satu senjata dalam perang ini. Yang satunya lagi adalah kebalikan dari mereka dalam segala hal. Tidak memerlukan miliaran, tidak butuh pelatihan militer, tidak memerlukan teknologi rahasia. Dan justru karena itu, mungkin malah lebih berbahaya. Pada Oktober 2025, seorang hakim Inggris menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara kepada seorang pemuda bernama Dylan Earl, berusia 21 tahun. Earl bukanlah mata-mata, tidak memiliki pelatihan militer, bukan orang Rusia. Dia hanyalah seorang pengedar narkoba kecil dari wilayah tengah Inggris yang merasa tidak puas dengan hidupnya. Menurut kata-katanya sendiri kepada psikiater, dia sedang mencari awal yang baru. Ia menemukan awal yang baru itu melalui sebuah kanal anonim di Telegram bernama Private Bot. Kanal ini yang dikendalikan oleh para operatif yang terhubung dengan kelompok Wagner, milisi tentara bayaran Rusia yang terkenal, mengundang orang-orang Eropa untuk bergabung dengan perlawanan melawan sekutu-sekutu Ukraina. Kontraknya sederhana, misi dibayar dengan mata uang kripto, tanpa wajah, tanpa nama, tanpa tanda tangan. Earl setuju.
Dia menerima 5.000 euro dalam bentuk kripto. Dan pada bulan Maret 2024, dia dan komplotannya membakar gudang di London Timur. Gudang itu milik pasangan Ukraina yang mengirimkan terminal Starlink untuk tentara di Ukraina. Kerugian melebihi 1 juta pound sterling. Dan disinilah letak poin yang mengubah segalanya. Earl bukanlah kasus yang terisolasi. Dia adalah bagian dari sebuah pola. Pola yang oleh intelijen barat disebut sebagai Ubernya sabotase. Alih-alih melatih agen profesional selama bertahun-tahun, Rusia sekarang cukup menyerahkan pekerjaan kotor itu ke pihak lain. Rusia merekrut penjahat murah, membayar lewat telegram dengan kripto, lalu menghilang begitu saja. Jika orang itu tertangkap, Rusia akan menyangkal semuanya. Kalau berhasil, tidak ada yang bisa membuktikan siapa yang memerintahkannya. Menurut Institut Studi Strategis Inggris, lebih dari 50 aksi sabotase di Eropa antara tahun 2020 hingga pertengahan 2025 mengikuti pola yang sama. Terjadi kebakaran di pusat perbelanjaan di Warsawa, kebakaran di bus di Praha, serangan terhadap pusat logistik yang tersebar di seluruh benua. Semuanya diorganisir melalui pesan di Telegram, dilakukan oleh para penjahat lokal, dibayar dengan mata uang digital. Tapi disinilah ceritanya menjadi benar-benar menakutkan. Karena perang tak kasat mata ini tidak hanya menyerang gudang-gudang anonim di timur London, ini sudah sampai ke puncak pemerintahan Inggris. Menurut laporan terbaru dari Royal United Services Institute, pusat penelitian pertahanan paling dihormati di Britania Raya, properti yang terkait langsung dengan Perdana Menteri Keir Starmer sendiri menjadi sasaran kebakaran yang dicurigai memiliki kaitan dengan Rusia. Diplomat Rusia tertangkap basah mencoba masuk ke area terbatas di Parlemen Inggris. Dan saluran telegram yang memiliki hubungan dengan Rusia tertangkap menghasut warga London untuk melakukan serangan kekerasan terhadap masjid-masjid. Sebuah upaya menurut intelijen Inggris untuk membakar tatanan sosial negara dari dalam keluar. Dan ketika Inggris mencoba bereaksi, mencoba menunjukkan kekuatan, menunjukkan bahwa mereka tidak akan menerima hal itu secara pasif lagi, hasilnya justru memalukan. Pada tanggal 26 Maret 2026, Perdana Menteri Keir Starmer membuat pengumuman yang bombastis. Dia menyatakan bahwa Angkatan Laut Kerajaan Inggris mulai hari itu diizinkan untuk menaiki dan menyita kapal tanker minyak Rusia dari apa yang disebut armada hantu. Jaringan lebih dari 1.000 kapal tua tanpa bendera yang jelas itu digunakan Rusia untuk menjual minyak, menghindari sanksi dari Barat. Itu adalah tindakan yang agresif. Itu adalah sebuah respons. Itu adalah sebuah pesan. Dan tahu apa yang terjadi setelah itu? Tidak ada apa-apa. Benar-benar tidak ada apa-apa. Dalam beberapa minggu berikutnya, beberapa kapal tanker minyak Rusia melintasi Selat Inggris dengan tenang. Salah satunya lewat dengan dikawal oleh fregat Angkatan Laut Rusia yang dipersenjatai dengan rudal anti kapal. Dan tahu apa yang bisa dikirim oleh Angkatan Laut Inggris untuk mengawal? Hanya kapal tanker pendukung biasa, tanpa persenjataan, tanpa kemampuan ofensif. Seorang reporter dari surat kabar Daily Telegraph yang meliput kejadian itu harus menyewa perahu nelayan sepanjang 12 meter untuk bisa merekam karena tidak ada kapal militer Inggris yang tersedia. Jaksa Agung Inggris, Lord Hammer, dikatakan telah menghentikan operasi tersebut karena takut melanggar hukum laut internasional. Artinya, Britania Raya memberikan izin secara terbuka, tetapi secara internal mereka menghentikan semuanya. Tidak ada kapal Rusia yang disita. Tidak ada muatan yang disita. Tidak ada. Tidak ada. Tapi yang terburuk bahkan bukan operasi yang gagal itu. Yang terburuk adalah reaksinya. Dunia mulai tertawa. Donald Trump dalam sebuah wawancara menyebut armada Inggris sebagai mainan. Sekretaris Pertahanan Amerika Pete Hegseth secara terbuka mengejek Royal Navy yang besar dan kuat. Dan di London, para jenderal Inggris mulai mengakui dengan suara pelan apa yang telah mereka coba sembunyikan selama bertahun-tahun. Angkatan Darat Inggris saat ini berada pada ukuran terkecil dalam 200 tahun terakhir. Dan Angkatan Laut Inggris yang pernah menguasai lautan dunia selama 3 abad, sekarang bahkan tidak mampu menjaga kanalnya sendiri. Dan disinilah letak masalahnya.
Karena Inggris telah menghabiskan 30 tahun terakhir memangkas anggaran pertahanan, menjual peralatan militer sebagai barang rongsokan, menutup pangkalan dan memecat tentara. Elit Inggris percaya dengan keyakinan yang hampir seperti agama bahwa perdamaian adalah keadaan akhir umat manusia. Itu adalah perhitungan. Dan seperti yang mungkin sudah Anda sadari, itu adalah perhitungan yang salah. Dan disinilah kita sampai pada buku perang yang kami sebutkan di awal. Karena memang dalam konteks inilah kapal selam memata-matai kabel. Penjahat direkrut melalui telegram, rumah-rumah Perdana Menteri terbakar, Angkatan Laut dipermalukan. Bahwa Kepala Angkatan Bersenjata Inggris, Marskal Udara Richard Knighton, akhirnya membuat pengumuman tersebut. Dalam sebuah konferensi pertahanan di London pada bulan April 2026, dia menegaskan buku perang akan kembali. Dokumen ini dibuat selama Perang Dunia Pertama dan terus diperbarui hingga runtuhnya Uni Soviet. Dokumen ini memiliki 16 bab dan menggambarkan dengan sangat rinci bagaimana mengubah seluruh Inggris Raya. Kota-kota, pabrik-pabrik, rumah sakit, pasar, sistem komunikasi, semuanya. Dari masyarakat sipil yang damai menjadi masyarakat yang sedang berperang. Total dalam waktu hingga 28 hari. Tapi versi lama Perang Dingin ditulis dengan memikirkan hanya dua ancaman, invasi Soviet dan perang nuklir. Sedangkan versi barunya yang sedang ditulis saat ini harus menghadapi musuh yang menyerang dengan cara-cara yang tidak pernah dibayangkan pada tahun 1989. Kabel bawah laut dipotong, jaringan listrik diretas, pecandu direkrut lewat telegram, drone memasuki wilayah udara Eropa, dan disinformasi menyebar di media sosial seperti api. Knighton merangkum perubahan ini dalam satu kalimat yang akan menjadi berita utama selama bertahun-tahun. Strategi Inggris bukan lagi bertahan, sekarang adalah ketahanan. Dan ketahanan menurut dia membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat, bukan hanya militer saja. Itu memang bagus di atas kertas, tapi ada masalah. Karena melibatkan seluruh masyarakat, membutuhkan sumber daya. Dan Britania Raya setelah 30 tahun memotong anggaran pertahanan sekarang berada dalam posisi yang sangat buruk untuk memulainya. Angkanya sangat brutal. Tapi agar kamu punya gambaran, tentara Britania saat ini hanya memiliki sekitar 70.000 prajurit aktif. Itu adalah jumlah terkecil dalam lebih dari 200 tahun. Angkatan Laut Britania, seperti yang sudah kita lihat, hampir tidak mampu berpatroli di perairannya sendiri. Dan anggaran pertahanan yang sedang dinaikkan secara bertahap akan mencapai 3,5% dari PDB hingga tahun 2035, peningkatan terbesar sejak Perang Dingin. Tapi baru benar-benar mulai masuk ke kas negara mulai tahun 2027. Dan disinilah kita sampai pada pertanyaan yang membuat para jenderal Inggris merinding, pada pertanyaan yang tidak bisa lagi diabaikan oleh siapapun di London. Apakah waktunya akan cukup? Apakah waktunya cukup untuk membangun kembali tentara yang telah dihancurkan selama 3 dekade sebelum musuh benar-benar memutuskan untuk menyerang? Britania Raya terlambat. Dan menurut kata-kata Kepala Angkatan Bersenjata sendiri, mengejar ketertinggalan dari Eropa sekarang akan terasa menyakitkan. Mungkin perubahan yang sebenarnya bukan pada kapal selam atau pada undang-undang, tetapi pada pola pikir orang-orang. Sepanjang hidup kita tumbuh dengan keyakinan bahwa perdamaian adalah keadaan yang wajar dan perang itu adalah pengecualian. Tidak lagi. Pada Januari 2026, para ilmuwan dari Buletin Ilmuwan Atom mengatur jam kiamat menjadi 85 detik sebelum tengah malam. Itu adalah titik terdekat dengan akhir yang pernah dicatat oleh jam ini sepanjang sejarahnya. Lebih dekat daripada saat krisis rudal di Kuba. Lebih dekat daripada sebelumnya. Dan apa yang dilakukan Inggris sekarang bukanlah reaksi terisolasi dari sebuah pulau Eropa yang khawatir. Ini adalah tanda bahwa seluruh peradaban menyadari bahwa era damai yang nyaman telah berakhir. Apa yang akan terjadi selanjutnya tidak ada yang tahu. Tapi Britania Raya akhirnya terbangun.
Di barak Jerman, beberapa tahun sebelum invasi ke Ukraina, tentara Jerman berlatih dalam formasi. Tapi mereka tidak memegang senapan, mereka memegang gagang sapu. Karena tidak ada cukup senapan di gudang. Ini adalah tentara dari negara terkaya di Eropa. Dan seolah itu belum cukup, pada Februari 2022, ketika Rusia menginvasi Ukraina, Jerman yang sama ini membuat tawaran militer pertamanya untuk Kiev. 5.000 helm. Wali kota ibu kota Ukraina secara terbuka menyebutnya sebagai lelucon. Inilah raksasa Eropa yang tertidur. Tapi hari ini, 4 tahun kemudian, ada sesuatu yang berubah. Dan semua ini karena satu orang. Orang yang paling akan menyesali hal ini. Karena Putin saat ia menginvasi Ukraina pada tahun 2022 punya sebuah keyakinan. Dia pikir dia tahu persis bagaimana Barat dan Jerman akan bereaksi. Sekarang, untuk memahami apa yang terjadi, Anda perlu tahu bagaimana Jerman sampai ke titik terendah. Setelah berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1991, Jerman mengambil sebuah keputusan. Mereka memutuskan bahwa masa perang besar telah berakhir dan mulai membongkar tentaranya sendiri tahun demi tahun. Antara tahun 2007 dan 2017, negara terkaya di Eropa hanya menghabiskan 1,2% dari seluruh kekayaan yang dihasilkannya dalam setahun untuk pertahanan. Sebagai perbandingan, negara manapun yang menjadi anggota NATO memiliki kewajiban untuk menghabiskan setidaknya 2%. Dan kerusakannya mulai terlihat. Pada tahun 2018, Angkatan Udara Jerman memiliki 128 jet tempur Eurofighter. Hanya 4 yang beroperasi. 124 sisanya berada di darat. Pada awal tahun 2022, beberapa hari sebelum invasi Rusia, Kepala Angkatan Darat Jerman, Jenderal Alfons Mais, menuliskan sebuah kalimat yang menjadi berita di seluruh dunia. Dia mengatakan bahwa dia kurang lebih tidak memiliki apa-apa di tangannya. Karena selama beberapa dekade, Jerman bertaruh bahwa menjaga hubungan bisnis dengan Rusia akan menjamin perdamaian. Gas Rusia, kontrak bernilai miliaran euro, perdagangan dalam jumlah besar. Tapi taruhan itu berakhir pada Februari 2022. Dan disitulah raksasa itu mulai bergerak. Pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia menginvasi Ukraina. 3 hari kemudian, Kanselir Jerman Olaf Scholz naik ke parlemen dan mengumumkan dana darurat sebesar 100 miliar euro per tahun, saat itu juga tanpa diskusi. Dia menyebut momen itu sebagai Zeitenwende. Yang berarti perubahan zaman. Kata itu menjadi berita utama di seluruh dunia. Tapi apa yang dilakukan Scholz hanyalah permulaan, karena 2 tahun kemudian, seorang pria bernama Friedrich Merz menjadi kanselir. Dan Merz melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh kanselir Jerman manapun dalam 80 tahun. Dia menulis ulang konstitusi Jerman. Selama beberapa dekade, konstitusi Jerman memiliki aturan yang disebut Schuldenbremse, rem utang yang membatasi seberapa banyak pemerintah bisa membelanjakan uang, termasuk untuk militer. Merz meyakinkan parlemen untuk mengeluarkan pengeluaran militer dari aturan tersebut. Artinya, dia memberikan anggaran tak terbatas kepada militer Jerman. Lalu, Jerman mulai membelanjakan. Mari kita mulai dari udara, karena disinilah perubahan paling mencolok. Angkatan Udara Jerman sedang mempensiunkan jet tempur Tornado mereka, pesawat tua dari era Perang Dingin, dan membeli F-35. F-35 adalah jet tempur paling canggih di barat. Tak terlihat oleh sebagian besar radar. Tapi disinilah bagian yang penting. Jerman telah berpartisipasi dalam berbagi senjata nuklir NATO sejak tahun 60-an. Ketika mereka menerima bom pertama. B-61 buatan Amerika. Dan misi untuk membawa bom-bom itu adalah tugas jet tempur Tornado yang sekarang sedang dipensiunkan. Mulai tahun 2030, F-35 akan mengambil alih. Artinya, Jerman sedang memperbarui kekuatan nuklirnya dengan teknologi paling modern dari Barat. Sebuah negara yang kalah dalam Perang Dunia 80 tahun yang lalu, sekarang menerbangkan pesawat paling canggih di dunia, siap untuk bertempur dengan senjata nuklir jika diperlukan. Dan masih ada lagi. Jerman sedang mengembangkan
Bersama dengan negara-negara Eropa lainnya, pesawat tempur tanpa awak yang disebut Airbus Wingman dikendalikan oleh kecerdasan buatan. Artinya, negara yang pada tahun 2018 hanya memiliki 4 pesawat tempur yang berfungsi, sekarang akan memiliki pesawat tempur yang terbang tanpa pilot. Sekarang, mari kita turun ke darat. Jerman sedang bersiap untuk menandatangani kontrak militer terbesar dalam sejarahnya. Proyek ini bernama Arminius. Nama tersebut merupakan penghormatan kepada seorang kepala suku Jermanik kuno yang mengalahkan Romawi 2000 tahun yang lalu. Kontraknya senilai 40 miliar euro. Dan dengan nilai tersebut, Jerman akan membeli hingga 1.800 kendaraan tempur lapis baja Boxer. 1.800. Sebagai gambaran, seluruh Angkatan Darat Brasil hanya memiliki sekitar 400 tank tempur. Jerman sedang membeli lebih dari 4 kali lipat jumlah itu berupa kendaraan lapis baja hanya dalam satu kontrak. Dan yang paling menarik adalah siapa yang memproduksinya. Perusahaan itu bernama Rheinmetall. Selama beberapa dekade setelah Perang Dunia Kedua, tidak ada seorang pun di masyarakat Jerman yang ingin terlihat berurusan dengan perusahaan itu. Produsen senjata dianggap sesuatu yang buruk. Saat ini, Rheinmetall bernilai lebih tinggi daripada Volkswagen di bursa saham. Ya, kamu tidak salah dengar. Sebuah perusahaan yang memproduksi tank sekarang bernilai lebih tinggi daripada produsen mobil terbesar di Jerman. Inilah yang terjadi ketika pola pikir seluruh negara berubah. Tapi tentara modern membutuhkan lebih dari sekedar tank dan pesawat. Mereka butuh jangkauan. Dan disinilah Jerman sedang memperbaiki kekurangan selama 80 tahun. Sejak akhir Perang Dunia Kedua, karena pilihan politik dan pembatasan pasca perang, Jerman selalu bergantung pada sekutunya untuk melakukan serangan ke wilayah musuh yang jauh. Jika mereka perlu menyerang sesuatu yang jaraknya lebih dari 500 km, mereka harus meminta izin terlebih dahulu. Sekarang, tidak lagi. Jerman sedang membeli 400 rudal Tomahawk buatan Amerika. Tomahawk memiliki jangkauan hingga 2000 km. Artinya, jika ditembakkan dari wilayah Jerman, rudal tersebut dapat mencapai target jauh di dalam wilayah Rusia, termasuk kota-kota besar seperti Moskwa dan Sankt Petersburg. Ini adalah daya pukul jarak jauh yang belum pernah dimiliki Jerman, dan sekarang sedang dibeli dalam jumlah besar. Tapi inilah detail yang membuktikan bahwa transformasi ini benar-benar serius, dan Rusia sudah mengetahuinya. Pada bulan Juli 2024, 2 tahun setelah Jerman mulai melakukan persenjataan ulang secara serius, intelijen Amerika menemukan rencana yang sedang berjalan, rencana Rusia untuk membunuh Armin Papager. Armin Papager. Dia adalah presiden Rheinmetall, pria yang memproduksi tank dan peluru artileri yang menopang Ukraina dalam perang. Papager hanyalah salah satu dari beberapa pemimpin pertahanan Eropa yang menjadi target untuk dibunuh. Intelijen Amerika memperingatkan pemerintah Jerman yang kemudian memperketat perlindungan. Rencana itu berhasil digagalkan. Namun, pesan dari Rusia sangat jelas. Siapapun yang memproduksi senjata yang digunakan melawan Rusia akan menjadi target. Rusia lebih dulu memahami dibanding Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat bahwa penguatan kembali militer Jerman itu nyata. Dan Rusia sedang berusaha untuk mensabotase, mengintimidasi, membunuh. Tapi keretanya sudah berangkat dari stasiun. Sekarang, perlengkapan saja tidak cukup untuk membentuk tentara. Tentara butuh orang. Sebagai gambaran, tentara Jerman saat ini memiliki 182.000 tentara. Itu jumlah yang kecil untuk negara dengan 80 juta penduduk. Target Jerman adalah mencapai hampir 500.000 personel militer terlatih dalam dekade berikutnya, termasuk personel aktif dan cadangan. Dan angkanya bergerak ke arah yang benar. Pada tahun 2026, pendaftaran ke tentara Jerman naik 20% dibandingkan dengan tahun 2025. Satu generasi penuh orang Jerman yang tumbuh tanpa pernah berpikir untuk mengabdi, sekarang sedang mengetuk pintu barak. Pemerintah juga kembali mengangkat sebuah ide yang telah dikubur pada tahun 2011. Wajib militer. Selama 14 tahun bertugas di tentara Jerman adalah pilihan. Sekarang, jika perekrutan sukarela tidak cukup, negara akan memaksa. Tapi langkah yang paling simbolis dari semuanya bukan itu. Lihatlah peta Eropa.
Ikuti ke arah timur, kamu akan menemukan Lituania. Negara kecil, benar-benar kecil, yang berbatasan dengan Belarus, sekutu terdekat Rusia. Di Lituania, Jerman baru saja menempatkan satu brigade penuh, Brigade Lapis Baja, ke-45 5.000 tentara Jerman. Hingga tahun 2027, 150 km dari perbatasan dengan Belarus. Dan di sini datang detail sejarahnya. Ini adalah brigade Jerman pertama yang ditempatkan secara permanen di luar wilayah Jerman sejak tahun 1945. Pikirkan betapa beratnya hal itu. 80 tahun setelah Perang Dunia Kedua, tentara Jerman kembali ke Eropa Timur. Tapi kali ini bukan sebagai penjajah, melainkan sebagai pembela. Ini adalah pemandangan yang tidak pernah dibayangkan oleh banyak orang Eropa yang lebih tua untuk mereka lihat. Dan tidak ada satupun orang Rusia yang mengharapkannya. Pertanyaan yang tersisa hanya satu. Dengan semua ini, apakah Jerman akan siap tepat waktu? Pada tahun 2026, surat kabar Jerman Die Welt bersama dengan analis militer dan mantan perwira tinggi melakukan simulasi perang atau war game. Skenarionya adalah sebagai berikut. Rusia menciptakan krisis kemanusiaan di Kaliningrad, wilayah Rusia yang dikelilingi oleh Lituania dan Polandia. Kemudian Rusia menggunakan hal itu sebagai dalih untuk mengirim pasukan, lalu menyerbu sebuah kota di Lituania. Dan tahu apa hasil dari simulasi itu? Dalam beberapa hari, Rusia merebut kota itu. Jerman ragu-ragu. NATO terlalu lambat. Rusia menang. Militer Jerman menanggapi hasil tersebut dengan serius. Dan Jenderal Karsten Breuer, Kepala Angkatan Darat Jerman, menetapkan tenggat waktu resmi. Hingga tahun 2029, Jerman harus siap untuk perang. Karena hingga tahun 2029, menurut intelijen Jerman, Rusia akan membangun kembali angkatan bersenjata yang hilang di Ukraina dan akan bisa menguji NATO. Jerman hanya punya 4 tahun. Ingat bagaimana kita memulai video ini? Tentara Jerman berlatih dengan gagang sapu, 5.000 helm ditawarkan sebagai bantuan militer. Wali kota Kiev menyebutnya sebagai lelucon. Pada tahun 2022, itulah Jerman. Pada tahun 2029, anggaran militer Jerman akan lebih besar daripada Prancis dan Inggris digabungkan. 7 tahun. Negara yang sama, skala yang berbeda. Dan sekarang, ingat di awal video, ketika kita membicarakan tentang Putin yang percaya bahwa dia tahu persis bagaimana Barat dan Jerman akan bereaksi terhadap invasi ke Ukraina. Jadi sekarang kamu tahu jawabannya. Dia benar-benar salah besar. Binatang buas Jerman sedang dilepaskan dan Putin adalah orang yang memotong rantainya. Putin mengira bahwa dengan menginvasi Ukraina, dia akan melemahkan Barat. Dia mengira bahwa Eropa yang terpecah dengan Jerman yang pasifis dan bergantung pada gas Rusia tidak akan tahu bagaimana harus bereaksi. Dia memperhitungkan bahwa waktu akan berpihak padanya. Perhitungannya salah. Pria yang menginginkan Eropa tunduk. Sekarang, dia harus menghadapi Jerman yang bersenjata lengkap dengan jet tempur generasi kelima, ribuan tank, rudal yang mampu mencapai Moskow, dan pasukan permanen di perbatasan Belarusia. Semua itu dia sendiri yang membantu membangunnya tanpa sengaja. Dan sekarang, sudah terlambat untuk membalikkan semua ini. Semua orang bilang bahwa NATO tanpa Amerika Serikat akan menjadi bencana. Yang membuat saya heran tentang NATO adalah kita menghabiskan triliunan dolar untuk NATO. Bayangkan, triliunan selama bertahun-tahun. Banyak triliunan dolar. Saya tidak benar-benar senang ketika kita membantu mereka soal Ukraina. Lihat, Ukraina pasti sudah jatuh dalam 1 hari jika kita tidak membantu. Para analis, jurnalis, bahkan sekutu, mereka meragukan. Dan kemudian, Eropa melakukan latihan militer terbesar aliansi pada tahun 2026. Tanpa satu pun tentara Amerika yang memimpin. Dan itu berjalan lebih baik daripada apapun yang bisa Putin lakukan hari ini. Itu bukan pendapat, itulah yang terjadi di Baltik pada bulan Januari dan Februari tahun ini. Ada sebuah taruhan yang telah dibuat Vladimir Putin selama beberapa dekade.
Sebuah taruhan sederhana, tetapi yang menopang seluruh strategi militer Rusia di Eropa Timur. Taruhannya adalah sebagai berikut. Aliansi Barat berbicara dengan cepat dan bertindak dengan lambat. Pada saat negara sekutu diserang, para anggota aliansi akan mulai berdebat. Mereka akan saling menelpon, mereka akan membutuhkan waktu berhari-hari, mungkin berminggu-minggu untuk memindahkan pasukan, peralatan, bahan bakar. Dan dalam waktu itu, dalam masa kebuntuan tersebut, Rusia sudah akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Ini bukan teori. Itulah yang dikonfirmasi oleh latihan perang Barat itu sendiri. Aliansi itu akan datang terlambat. Tapi ada pertanyaan yang lebih besar di balik semua itu. Satu pertanyaan yang tidak ada seorang pun tahu jawabannya. Negara-negara yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, tentara yang berbeda, dan kepentingan yang berbeda, bisakah mereka bertindak sebagai satu kekuatan ketika saatnya tiba? Pertanyaan itu tetap terbuka selama beberapa dekade, tapi pada kalian, taruhan itu telah diuji. Dan hasilnya tidak seperti yang diharapkan Kremlin. Aliansi tahu bahwa mereka harus menyelesaikan masalah ini. Dan solusinya adalah sesuatu yang tidak banyak orang harapkan. Pada bulan Januari tahun ini, organisasi tersebut mengaktifkan sesuatu yang belum pernah ada 2 tahun sebelumnya. Pasukan reaksi sekutu yang dibentuk khusus untuk bertindak cepat dalam situasi darurat apapun. Konsepnya sederhana. Pasukan dari berbagai negara yang sudah ditentukan sebelumnya dilatih bersama, siap bergerak dalam hitungan hari, bukan minggu. Latihan Steadfast Dart 2026 adalah ujian terbesar bagi pasukan ini. Hingga hari ini, 10.000 tentara dari 13 negara bergerak secara bersamaan melalui darat, laut, dan udara dari berbagai titik di Eropa menuju Jerman. Dalam hitungan minggu, bukan bulan. Ini belum pernah berhasil seperti ini sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Barat tidak hanya berjanji, tetapi juga membuktikannya. Tanpa Amerika Serikat yang memimpin. Di bawah kepemimpinan Jerman, dan itu berhasil. Akhirnya, Eropa terbangun. Dan itu membuktikan bahwa ketika memutuskan untuk bertindak, mereka benar-benar bertindak. Menteri Pertahanan Jerman mengikuti manuver tersebut secara langsung. Pernyataannya singkat dan langsung. Aliansi ini bersatu dan siap untuk bertindak. Itu bukan sekedar pidato, itu yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Namun latihan tersebut menunjukkan sesuatu yang tak pernah diantisipasi dunia dari pernyataan resmi manapun. Coba tebak apa yang terjadi selanjutnya. 20 Februari 2026. Laut Baltik, -5 derajat, badai salju, angin kencang. Kondisi yang akan melumpuhkan operasi pasukan manapun yang kurang siap. Sebuah drone lepas landas dari dek kapal perang Turki Anadolu. Drone itu terbang di atas laut yang membeku. Drone itu menemukan target. Drone itu menembakkan 2 rudal presisi, tepat sasaran, dan mendarat kembali di kapal sendirian secara otonom. Kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya tidak. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah aliansi bahwa drone tempur lepas landas dari kapal, menyerang target di laut dan kembali. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan Turki lah yang menulis bab ini, bukan Amerika Serikat, bukan Inggris. Turki dengan teknologi yang dikembangkan di dalam negeri sendiri, di Laut Baltik, di ambang pintu Rusia. Dan hal ini memiliki konsekuensi yang melampaui sekadar simbolis. Sebuah drone yang relatif murah yang beroperasi dari kapal memaksa musuh untuk berinvestasi pada sistem pertahanan yang semakin mahal. Sumber daya yang saat ini Rusia sama sekali tidak bisa alihkan dari Ukraina. Dan bukan hanya drone saja. Dalam latihan yang sama, tentara Spanyol menyelam di perairan yang membeku untuk mempersiapkan pantai sebelum pendaratan. Pesawat tempur Jerman menyisir wilayah udara. Pasukan khusus Turki dan Spanyol turun dari helikopter di pantai di bawah perlindungan tembakan. Semua terkoordinasi, semua terintegrasi. 13 negara beroperasi sebagai satu kesatuan. Itulah yang selama puluhan tahun dikatakan Putin tidak akan pernah terjadi.
Sekretaris Jenderal Aliansi memberikan angka tersebut pada Januari tahun ini. Rusia kehilangan antara 20 hingga 25 ribu tentara per bulan di Ukraina setiap bulan. Perkiraan Barat menunjukkan bahwa sejak 2022, Rusia telah mencatat lebih dari 1.200.000 korban, baik yang tewas maupun terluka. Rusia dan Tiongkok sering mengatakan bahwa aliansi Barat sudah mati, terpecah dan melemah. Sementara itu 13 negara beroperasi bersama sebagai satu pasukan, tanpa ada yang perlu menelpon Amerika Serikat untuk meminta izin. Pikirkan itu sejenak. Sementara aliansi melatih integrasi dengan drone, penerbangan, dan pasukan darat, Rusia melemparkan tentaranya ke posisi Ukraina. Dengan mengorbankan ribuan nyawa setiap minggu sendirian, tanpa sekutu militer yang sebenarnya. Mengandalkan rudal dari Korea Utara dan drone Iran untuk mencoba mempertahankan perang yang menurut pemerintah Rusia sendiri seharusnya sudah berakhir dalam hitungan hari pada tahun 2022. Taruhan Putin gagal bukan karena kebetulan, gagal karena aliansi telah berubah dan dia tidak menyadarinya tepat waktu. Tapi yang datang berikutnya adalah bagian yang kebanyakan orang abaikan. Steadfast Dart bukanlah latihan, itu adalah gladi resik. Kekuatan reaksi sekutu akan bertambah, latihan-latihan akan meningkat. Aliansi tidak sedang berlatih untuk sebuah skenario, sedang berlatih untuk semua skenario. Eropa yang dulu 100% bergantung pada Amerika Serikat untuk pertahanannya, kini menjadi sejarah. Bukan karena orang Amerika pergi, mereka tetap menjadi pilar terbesar aliansi. Tapi karena Eropa akhirnya memutuskan untuk tidak hanya bergantung pada mereka, inilah yang paling ditakuti oleh Putin. Bukan aliansi yang dipimpin oleh Amerika Serikat, tapi aliansi yang bisa berjalan tanpa mereka. Dan jawaban untuk pertanyaan yang telah terbuka selama puluhan tahun itu, apakah negara-negara yang berbeda bisa bertindak sebagai satu kesatuan? Jawabannya, setidaknya untuk saat ini adalah ya. Dan pada bulan Februari 2026 di Laut Baltik, di bawah badai salju dan suhu -5 derajat, aliansi ini untuk pertama kalinya benar-benar ada. Dari piramida beton di perbatasan Lituania hingga jet tempur siluman Jerman, dari kapal selam mata-mata di Atlantik hingga drone Turki di atas Baltik yang membeku, semuanya adalah bagian dari cerita yang sama. Sebuah benua yang tertidur selama 30 tahun, percaya bahwa perdamaian akan berlangsung selamanya. Dan sekarang berpacu dengan waktu untuk melindungi dirinya sendiri. Bagian yang belum diketahui siapapun adalah apakah waktunya akan cukup. Putin bertaruh waktunya tidak akan cukup. Eropa bertaruh waktunya akan cukup. Dan tahun-tahun mendatang akan menentukan siapa yang benar. Jika analisis ini membuatmu melihat dunia dengan cara yang berbeda, tinggalkan komentarmu di bawah ini. Jangan lupa bagikan juga kepada siapapun yang perlu memahami apa yang sedang dipertaruhkan dan berlanggananlah ke kanal ini. Kisah ini baru saja dimulai. Sampai jumpa di video berikutnya.